Yesus Tuhanku Sang Mesias yang dinantikan umat Allah. Datanglah kami pada kami dan tinggallah di tengah kami. Datanglah kini pada kami dan tinggallah di tengah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Marilah kita hening sejenak di alam Ekaristi ini supaya kita dapat layak dan pantas hadir dalam karya keselamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, Engkau diutus untuk menyembuhkan orang yang remuk redam hatinya. Tuhan, kasihanilah kami. Engkau datang untuk memanggil orang yang berdosa. Kristus, kasihanilah kami. Engkau duduk di sebelah kanan Bapa sebagai pengantara kami. Tuhan, kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, berkat rahmat yang istimewa, Engkau telah memperkenankan Padre Pio, imamu, mengambil bagian dalam salib putramu. Melalui pelayanannya, Engkau membarui karya-karya agung kerahiman-Mu. Semoga dengan bantuan doanya, kami selalu diikutsertakan dalam sengsara Kristus dan dibimbing dengan sukacita menuju kebangkitan dalam kemuliaan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Untuk segala sesuatu di bawah langit ada waktunya. Pembacaan dari Kitab Pengkhotbah. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Untuk apapun di bawah langit ada masanya. Ada waktu untuk lahir dan waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, dan ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk menderita rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci. Ada waktu untuk perang,
ada waktu untuk damai. Apakah untung seorang pekerja dari yang dikerjakannya dengan jerih payah? Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Allah membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan gunung batuku, terpujilah Tuhan gunung batuku. Ia menjadi tempat perlindungan dan kubu pertahananku, kota bentengku dan penyelamatku. Ia menjadi perisai tempat aku berlindung. Ya Tuhan, apakah manusia itu sehingga Engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga Engkau mengindahkannya? Manusia tak ubahnya seperti angin, hari-harinya seperti bayang-bayang berlalu. Haleluya, 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 haleluya. Anak manusia datang untuk melayani dan menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi banyak orang. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu ketika, Yesus sedang berdoa seorang diri. Maka datanglah murid-muridnya kepadanya. Yesus lalu bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Mereka menjawab, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan salah seorang nabi dari zaman dulu telah bangkit. Yesus bertanya lagi, menurut kalian, siapakah aku ini? Jawab Petrus, engkaulah Kristus dari Allah. Dengan keras Yesus melarang mereka memberitakan hal itu kepada siapapun. Ia lalu berkata, Anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh para tua-tua, oleh para imam kepala dan para ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikianlah sabda Tuhan. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, yang namanya anugerah Tuhan itu secara khusus memang pasti akan menimbulkan yang namanya pertanyaan, kecurigaan. Tapi enggak apa-apa, ini adalah sebuah tantangan sebagaimana yang dialami oleh Padre Pio yang kita rayakan pada hari ini. Padre Pio menerima anugerah Tuhan berupa stigmata, yaitu luka-luka berdarah pada kaki,
pada tangan dan lambungnya. Namun apa yang dialami oleh Padre Pio dalam hal ini, ia mendapatkan tantangan dan ancaman dari sesamanya. Ia dituduh sebagai orang yang kerasukan setan pada waktu itu gara-gara menerima stigmata. Nah, memang mukjizat pada awalnya pasti akan senantiasa mendapatkan kecurigaan, mendapatkan ketidakpercayaan dari orang lain, termasuk dari mereka yang sungguh berkuasa dan berwenang. Nah, maka dari itu pada hari ini warta gembira firman Tuhan hari ini, Petrus menyatakan imannya kepada Yesus, bahwa ia adalah Mesias dari Allah. Namun apa yang terjadi dengan respon Yesus terhadap pernyataan Petrus? Yesus menyatakan bahwa untuk tidak atau melarang memberitahukan hal ini kepada siapapun. Karena apa? Para pengikut, para pendengarnya yang belum siap mengimani seutuhnya pasti akan selalu senantiasa menantang, pasti akan selalu senantiasa tidak percaya. Saudara-saudariku yang terkasih, sebagai pengikut Kristus, kita harus selalu senantiasa setia terhadap apa yang menjadi pewartaan. Kita harus selalu senantiasa mau mendukung terhadap apa yang menjadi firman dari Tuhan. Setia beriman kepada Yesus atau Allah berarti juga harus siap sedia, harus selalu senantiasa mau untuk rela menanggung banyak penderitaan dalam kesetiaannya. Sebagaimana Padre Pio tadi, setia adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan dalam hal ini keterikatan dan kepedulian atas perjanjian yang telah dibuat. Kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen, orang yang dibaptis. Pada waktu itulah, pada saat dibaptis, kita memproklamirkan kesetiaan kita kepada Kristus. Maka dari itu, saudara-saudariku yang terkasih, kita diajak semua sebagai orang yang beriman atau beragama untuk selalu senantiasa setia pada ajaran utama kita, pada ajaran agama kita, Katolik. Memang ini lagi-lagi pasti akan dihadapkan berbagai macam tantangan, apalagi terhadap mereka yang sungguh belum siap untuk percaya. Tapi nggak apa-apa, menjadi orang yang beriman memang selalu dihadapkan kepada tantangan. Menjadi orang yang setia kepada Kristus memang selalu senantiasa dihadapkan berbagai macam tantangan. Tapi hayatilah itu sebagai suatu beban kita, di mana Kristus juga menanggung beban, memikul penderitaan. Hayatilah itu sebagai penderitaan Kristus yang selalu senantiasa harus kita pikul. Ketika kita mau menghayati itu semua, berarti dalam hal ini kita ikut partisipasi juga pada apa yang Yesus alami pada waktu hidupnya. Tuhan memberkati. Allah Bapa yang Maha Kasih, pada pagi hari ini kami ingin mohon kesembuhan bagi Ibu Teresia Silain yang saat ini dirawat di Rumah Sakit Tugu Ibu. Semoga ya Tuhan, Engkau selalu senantiasa memberikan kesembuhan kepadanya, memberikan pendampingan pada para dokter, para suster yang merawatnya, agar Ibu Teresia Silain boleh kembali sembuh dan pada akhirnya beliau boleh kembali bersukacita dan berkumpul di tengah-tengah keluarganya dan melanjutkan apa yang menjadi aktivitas maupun kegiatan-kegiatannya. Marilah kita mohon. Kami juga ingin berdoa ya Tuhan untuk saudara Alisda yang mengharapkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan bakat-bakatnya. Semoga ya Tuhan
Kau beri saudari kami Alisda pekerjaan yang sesuai dengan bakat dan kemampuannya, sehingga beliau boleh berkarya, boleh melayani umat-Mu, sehingga dengan demikian banyak orang bersukacita, bahagia atas karya dan pelayanannya. Marilah kita mohon. Kami ingin berdoa ya Tuhan akhirnya untuk saudara-saudari kami yang sudah Kau panggil menghadap-Mu, yaitu untuk Romo Stefanus Sumardio Adi Pranoto yang 2 tahun lalu Kau panggil menghadap-Mu, untuk Bapak Doni Krisdianto yang sudah Kau panggil 7 hari yang lalu, untuk juga Bapak Paulus Daru Subrito yang sudah Kau panggil 22 tahun yang lalu, dan juga untuk Ibu Rebeka Manulang dan Bapak FX Mantiri Tikwalu dan juga Saudara Laurentius Tikwalu. Semoga ya Tuhan, mereka yang sudah Kau panggil menghadap-Mu ke surga, Kau berikan sebuah tempat yang membahagiakan di sisi-Mu di surga. Dan bila mana mereka masih punya banyak dosa, ampunilah segala dosa-dosanya, hapuskanlah segala kesalahan-kesalahannya, agar mereka sungguh layak, pantas, sekaligus berkenan di hadapan-Mu dan para kudus-Mu di surga. Marilah kita mohon. Demikianlah ya Tuhan, apa yang menjadi doa dan permohonan kami. Kami yakin dan kami percaya Kau pasti akan mau mengabulkan apa yang menjadi pengharapan dan permohonan kami sesuai seturut dengan kehendak-Mu. Ini semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Semesta nasi kemurahan-Mu, kami menerima roti yang kami siapkan ini ialah hasil dari bumi dan dari semua manusia bagi kami akan menjadi roti kehidupan terjalalah selama-lamanya. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta atas kemurahan-Mu, kami menerima anggur yang kami siapkan ini adalah hasil dari pohon anggur dan dari semua kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan terus kepada Kepadamu ya Tuhan, kami berdoa kami dan semoga persembahan yang kami siapkan sumber kenan kepadamu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa yang Maha Kudus, jadikanlah kami orang-orang jujur dan adil demi Yesus Putramu yang telah menjadi miskin dan tertindas, agar dapat memperkaya kami serta membawa damai sejahtera demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita.
Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Bapa yang kudus, dengan perantaraan Putramu yang terkasih Yesus Kristus Sabdamu. Melalui Dia, Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu, bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan-Mu kami muliakan, hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Kau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Paskalis, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, Bagimu-lah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga,
dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Jiwa Kristus, duskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami.
Darah Kristus, sucikan kami. Agung Kristus, kasihilah kami. Sengsara Kristus, doakanlah. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-lukamu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripadamu Tuhan. Terhadap seteru yang curang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami. Supaya bersama para kudus, kami memuji Engkau untuk selama-lamanya. Lagu penutup nomor 642. 642. Marilah berdoa. Allah Bapa di surga, kami telah mendengarkan Nabi Musa dan serta para nabi dan mengakui bahwa Yesus putra Abraham sejati merupakan pelaksanaan sabdamu. Kami mohon jadikanlah kami putra dan putrimu berkat sabdanya, dan semoga rohnya menjiwai kami dalam mengamalkan cinta kasih kepada sesama. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Semoga kita sekalian selalu senantiasa dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Saudara-saudari, pergilah misa sudah selesai.